Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Sabtu pagi menjelang siang tanggal 16 Zulhijjah 1435 Hijriah ini kita duduk bersama untuk mengkaji sebuah kajian tematik menjaga kesucian wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kekayaan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita yaitu kiat menjaga kesucian wanita muslimah. Pertanyaan paling mendasar dalam perkara ini adalah kenapa sih kesucian wanita muslimah harus dijaga? Ini poin paling utama. Kenapa sih kesucian wanita muslimah harus dijaga? Maka untuk menjawab ini, Bapak Ibu, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus diperhatikan beberapa hal. Satu, kesucian bagi seorang wanita muslimah adalah hal yang paling penting setelah akidahnya. Tidak ada yang paling terpenting bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Ini harus kita yakini bersama oleh seluruh wanita-wanita muslimah. Laisa syai'un a'azzu 'alal mar'ati ba'da aqidatiha min 'iffatiha. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya dibandingkan akidah, dibandingkan kesuciannya. Kenapa demikian? Kenapa kesucian wanita muslimah adalah sesuatu yang paling berharga? Dan kenapa kita harus menjaga kesucian wanita muslimah? Maka ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebabnya adalah
Karena menjaga kesucian wanita muslimah termasuk mengagungkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kesucian wanita muslimah termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah, hal-hal yang disucikan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban pertama. Kenapa menjaga kesucian wanita muslimah adalah sesuatu yang paling berarti. Dalam artian, mungkin dari seorang wanita muslimah bisa hilang darinya kecantikannya. Dia semakin bertambah umur, semakin berubah dari sisi kecantikannya. Mungkin dari seorang wanita muslimah akan berkurang hartanya. Mungkin dari seorang wanita muslimah akan berkurang orang-orang yang dia cintai dengan diwafatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kehilangan hal-hal tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan kehilangan agama dan kesucian. Nah, kenapa kehilangan kesucian adalah sesuatu kehilangan yang paling berharga bagi wanita muslimah? Maka jawabannya seperti yang saya ucapkan tadi, kesucian dan penjagaannya oleh wanita muslimah termasuk hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Dan yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, disucikan oleh Allah, maka hal itu lebih baik untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul pertanyaan selanjutnya, apakah benar bahwasanya menjaga kesucian adalah hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menjaga kesucian termasuk hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya menjaga kesucian adalah hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad." Artinya, wahai kalian para sahabatku, apakah kalian heran dari rasa cemburunya Sa'ad bin Ubadah, salah seorang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga? Bagaimana cemburunya Sa'ad? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu yaqul, berkata, law wajadtu rajulan ma'amra'ati la daraftuhu bisayfi ghaira musfah. Jika aku dapati seorang lelaki berdua-duaan dengan istriku, aku akan penggal lehernya dengan pedang yang bukan tajamnya. Ini rasa cemburu Sa'ad. Pedang itu ada bagian tajamnya, ada bagian tumpulnya. Sa'ad bin Ubadah mengatakan, jika aku melihat seorang lelaki bersama istriku berdua-duaan, maka sungguh aku akan pukul lehernya, tebas lehernya dengan pedang yang tidak tajam. Sakitan mana, Bu? Hah? Dua-duanya sakit ya, Bu ya? Dua-duanya sakit. Tetapi yang satu yang tajam jika ditebas langsung mati. Yang ini yang tidak tajam jika ditebaskan maka mungkin tidak mati, mungkin lehernya patah. Itu lebih sakit daripada langsung mati. Nah, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makanya Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian
heran dengan rasa cemburunya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la ana aghyaru minhu, demi Allah aku lebih cemburu dibandingkan Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu dibandingkan aku. Wa min ajli ghairatillah harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan akibat kecemburuan Allah inilah diharamkan perbuatan fahisyah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini menunjukkan ibu-ibu, saudari-saudari, bahwa kesucian wanita muslimah adalah sebuah berlian yang sangat diagungkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dijaga oleh agama Islam. Maka dari sini kita ambil tadi bahwasanya menjaga kesucian, kenapa seorang wanita muslimah harus menjaga, kenapa setelah akidahnya tidak ada yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah dibandingkan kesuciannya. Pantang seorang wanita muslimah terlihat rambutnya secuil pun dari ujung kaki sampai ujung rambut kecuali oleh laki-laki yang bukan mahramnya, oleh laki-laki yang mahramnya. Pantang. Kenapa? Karena menjaga kesucian wanita muslimah berarti menjaga hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tadi dalam surah Al-Hajj ayat 30, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang dihormati oleh Allah, diagungkan, disucikan oleh Allah, maka hal itu adalah lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Kenapa menjaga kesucian wanita muslimah harus, dan kenapa wanita muslimah hal yang paling berharga untuknya setelah agamanya adalah kesuciannya. Karena tadi, yaitu merupakan hal yang sangat dihormati dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua kenapa menjaga kesucian wanita muslimah adalah termasuk hal yang sangat merupakan tujuan syariat Islam dan paling berharga bagi seorang wanita muslimah. Saya katakan paling berharga, ini maknai dalam sanubari ibu. Paling berharga daripada ibu kehilangan emas dan perak. Paling berharga ibu kehilangan perhiasan-perhiasan dunia. Paling berharga ibu kehilangan rumah, mobil, motor, dan seluruh perhiasan dunia. Paling berharga dibandingkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Suami kita, anak-anak kita meninggal, bapak ibu kita meninggal. Lebih berharga kesucian kita. Karena kalau seandainya kesucian sudah hilang, maka tidak ada artinya perempuan tersebut. Tidak ada harganya perempuan tersebut. Maka sebab yang kedua, kenapa menjaga kesucian termasuk hal yang paling utama bagi seorang wanita muslimah? Karena di dalamnya terdapat penjagaan tentang harga diri, tentang harga diri, tentang harkat martabat. Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwasanya menjaga harkat martabat termasuk 5 hal yang sangat urgen dijaga dalam syariat Islam, yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. 5 perkara yang sangat penting dan selalu dijaga dalam Islam. Apapun perbuatan, ucapan yang menghancurkan 5 perkara ini, maka pasti diharamkan oleh Islam. Karena menjaga 5 perkara ini termasuk tujuan syariat. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga harta. Yang ketiga, menjaga nyawa. Yang keempat, menjaga akal. Yang kelima, menjaga keturunan dan kehormatan, harga diri, harkat martabat.
Ini yang disebut dengan ad-daruriyatul khams, 5 perkara urgens yang sangat dijaga dalam agama Islam. Habis harkat martabat seorang perempuan, tidak ada lagi harganya bak sampah kalau seandainya hilang kesuciannya. Kalau seandainya hilang kesuciannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, saudara-saudari, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebab yang kedua. Kenapa menjaga kesucian wanita muslimah harus dilakukan oleh seorang wanita muslimah, dan menjaga kesucian adalah yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya. Sebab yang ketiga, yaitu menjaga keturunan. Dengan menjaga kesucian maka akan terjaga keturunan kita, karena keturunan sangat erat kaitannya dengan kesucian. Oleh karenanya para nabi alaihi wassalatu wassalam, meskipun bapak ibu mereka mungkin musyrik, tetapi tidak ada para nabi yang keluar dari anak sifah, dari anak zina. Tidak ada satupun nabi, meskipun bapak ibunya mungkin musyrik, tidak ada yang keluar dari para nabi berdasarkan dari anak zina. Tidak ada. Ini bapak ibu saudara, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang mungkin di sebagian ulama melemahkannya, ya. Aku bukan anak zina. Menunjukkan bahwasanya seluruh para nabi itu keturunannya terjaga. Meskipun mereka ada yang musyrik, ada yang kafir, tetapi keturunan para nabi sangat dijaga. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, seseorang ketika menjaga kesucian, seorang wanita muslimah menjaga kesucian, itu berarti menjaga keturunannya. Dan menjaga keturunan termasuk daripada 5 hal yang utama yang sangat dijaga dalam Islam. Oleh karenanya di dalam Islam diharamkan perzinahan. Jadi kalau ditanya kenapa sih berzina diharamkan, kenapa juga hal-hal yang berkaitan dengan seluruh muqaddimah zina diharamkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati perbuatan zina, sesungguhnya innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Lihat ya, perhatikan baik-baik, janganlah kalian dekati perbuatan zina, sesungguhnya dia adalah perbuatan fahisyah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya fahisyah idza utliqat tadullu ala zina. Perbuatan fahisyah jika disebutkan maka menunjukkan kepada perbuatan zina. Wa ala muqaddimati, dan seluruh yang berkenaan dengan muqaddimah zina. SMS-an, pacaran, pegang-pegangan, elus-elusan, pelukan yang tidak halal, berdua-duaan, seluruh sarana yang mendekati kepada perbuatan zina dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala nahyan ibadahu 'aniz zina wa an muqarabatihi. Allah melarang, Allah berfirman melarang hamba-hambanya mendekati zina. Wa huwa mukhalatatu asbabihi wa dawa'i, yaitu melakukan hal-hal yang merupakan sarana dan seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sabda firman Allah wala taqrabuz zina ini lebih keras maknanya dibandingkan ada orang berkata janganlah kerjakan perbuatan zina. Karena firman Allah janganlah dekati perbuatan zina berarti seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina adalah diharamkan. Dari sini saya katakan pacaran itu dosa besar, karena dia menghantarkan kepada sebuah dosa besar. Pacaran itu dosa besar. Makanya Allah berkata innahu kana fahisyah,
Sesungguhnya dia adalah perbuatan fahisyah. Imam Ibnu Katsir mengatakan ai dzanban 'aziman, yaitu dosa yang agung. Wa sa'a sabila wa bi'sa tariqan wa maslakan. Nah, ini inti pembicaraan kita. Dan jalan yang buruk, yaitu jalan yang buruk dalam menjaga keturunan. Diharamkannya perbuatan zina karena terjadi dalam perbuatan zina tercampurnya keturunan. Bayangkan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menceritakan tentang buruknya zina. Kata beliau, satu orang yang berzina akan tidak tenang hidupnya karena dia takut anak perempuan atau istrinya mungkin juga berzina dengan laki-laki lain. Tuh. Yang kedua, orang yang berzina maka dia akan memasukkan orang lain ke dalam keluarganya, bisa melihat anak perempuannya, bisa melihat istrinya padahal bukan anaknya. Saya ceritakan nanti ini kok bisa terjadi begini, saya ceritakan. Orang yang berzina ya bisa akhirnya anak yang bukan anak dia mewarisi hartanya. Ini gara-gara zina. Yang keempat, orang yang berzina akan tercampur keturunannya, dinasabkan kepada dia padahal bukan anaknya. Kok bisa terjadi hal-hal seperti ini, ibu-ibu? Perhatikan. Seorang istri berzina dengan laki-laki lain padahal dia sudah punya suami, maka sang istri ini kemudian hamil akibat berzina dengan laki-laki lain. Sang suami ketika sang istri hamil, dia harus mengakui ini anaknya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-waladu lil firash. Artinya anak adalah dimiliki oleh yang memiliki kasur, ranjang. Artinya yang sering tidur bersama sang istri ini adalah suaminya yang sah. Maka dia harus mengakui itu anaknya. Pas keluar ternyata jangankan rambut, hidungnya beda. Sang bapak, sang suami asli rambutnya lurus, ini kribo ya. Sang bapak mungkin hidungnya mancung, ini mancung juga tapi agak ke dalam. Sang bapak putih, sang anak ini putih tua. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus akui itu anaknya. Suami bagaimanapun harus mengakui itu anaknya. Lihat, tercampur keturunan. Kalau ternyata yang lahir adalah laki-laki, dia harus akui. Padahal ini bukan anaknya. Sang anak boleh melihat istrinya, padahal bukan mahramnya. Sang anak laki-laki ini boleh melihat anak-anak perempuannya karena dia anggap adik, padahal bukan adiknya. Lihat, tercampur keturunan. Sang anak ini harus dinasabkan kepada suaminya yang sah, padahal itu bukan anaknya. Tercampur keturunan. Belum lagi kalau seandainya terjadi accident before married. Seorang perempuan yang belum menikah bunting duluan, ya, hamil duluan. Ini bahasanya susah nih, ya, hamil duluan sebelum nikah. Akhirnya bingung, digugurkan dosa. Nih perhatikan, yang aborsi digugurkan dosa, ya, sudah berzina dosa, kemudian menggugurkannya pun dosa. Dan untuk menggugurkan anak, ya, pendapat yang paling kuat, wallahu alam, pendapat Imam Nu'tsaimin, ketika seorang ibu, ini menyimpang sedikit tentang aborsi. Ketika seorang ibu hamil, terutama sudah berjalan kehamilannya 120 hari, yang itu berarti 4 bulan, dan ditiupkan ruh padanya, maka pada saat itu diharamkan untuk digugurkan kandungan sang ibu. Meskipun kata ahli medis, ibu ini kalau dilanjutkan kehamilannya akan mati sang ibunya, maka haram hukumnya. Pilih mana, Bu? Menggugurkan anak yang sudah ada
ruhnya atau memilih ibu meninggal? Maka jawabannya, kalau digugurkan itu kandungan pasti sang anak mati. Tetapi ketika ibu tetap mengandung, belum pasti dia mati, karena itu kan baru perakiraan medis. Maka tidak boleh sama sekali, pendapat yang paling kuat, tidak boleh sama sekali aborsi nggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena itu namanya membunuh seorang yang bernyawa. Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan anak-anak yang baru lahir ditanya nanti pada hari kiamat, dengan sebab apa mereka dibunuh, termasuk di dalamnya abortus, dengan alasan apapun menurut pendapat yang paling kuat. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari. Kenapa? Karena kan di sana kita dalam dua pilihan. Kalau kita gugurkan sang anak, pasti mati anaknya. Tapi belum pasti sang ibu, kalau seandainya melanjutkan kehamilannya, sang ibu akan mati. Belum pasti. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan tentang perkara zina tadi, yang berkaitan dengan seorang perempuan yang hamil sebelum menikah. Hamil sebelum menikah, bingung dia mencari bapaknya siapa. Baru-baru ini dan sebelumnya banyak yang bertanya, Ustadz, lihat ya, bingungnya seorang orang tua. Ustadz, saya dulu sebelum menikah sudah jadi eksiden. Istri saya hamil akhirnya dan saya bertanggung jawab. Dan saya nikahi ketika dia hamil. Pendapat yang paling kuat dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tuta' hamilun. Seorang wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan, baru boleh dinikahi. Meskipun yang menzinahinya, yang menikahinya adalah ya laki-laki yang menzinahi dia tadi. Di sini Islam sangat menjaga mana air mani yang suci, yang halal, yang sah, dan mana air mani yang tidak halal. Disinilah rahasia sabda Rasulullah SAW tentang 7 orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Seorang perempuan, bukan itu hadisnya, tentang 3 orang yang masuk ke dalam goa, kemudian tertutup mulut goanya dengan batu. Kemudian salah satu dari 3 tersebut adalah orang yang ingin berzina dengan anak pamannya. Sang perempuan kemudian mengatakan, la tafuddul khatama illa bihaqqih. Tidak boleh keperawanan ini dipecahkan kecuali dengan sah, dengan benar. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya menikahi istri saya ketika dia sudah hamil duluan dan saya menghamilinya. Maka pendapat yang paling kuat, tidak sah itu nikahnya. Ya, kenapa? Karena seorang wanita hamil tidak boleh dinikahi, dan dia harus mempunyai masa iddah. Iddahnya apa? Melahirkan. Kapan dia melahirkan baru boleh dinikahi, agar rahimnya benar-benar kosong dari mani-mani yang diharamkan dalam agama Islam. Oleh karenanya ada seorang perempuan yang meninggal suaminya, ada seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya, pasti ada masa iddahnya. Salah satu faidahnya adalah tidak tercampur sperma dengan sel telur, mani dengan sel telur, dengan 2 sel telur, 2 sperma. Misalkan seorang perempuan ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, maka harus masa iddah. Kalau seandainya sebelum masa iddah sudah nikah duluan, nanti jangan-jangan sang anak keluar setengah-setengah, setengah dari suami sebelumnya, setengah dari suami sekarang. Ya, alisnya nyontoh suami sebelumnya, hidungnya nyontoh suami sekarang. Ini ibu-ibu saudari, itu bagaimana Islam sangat menjaga keturunan. Maka perhatikan, disinilah rahasia kenapa Allah mengharamkan perbuatan zina. Karena
menjaga kesucian wanita muslimah. Kemudian sebab yang keempat, kenapa kita menjaga kesucian wanita muslimah? Ya, dan paling berharga bagi seorang wanita muslimah adalah kesuciannya setelah agamanya. Kenapa? Karena agar masyarakat muslim dunia terlepas dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tidak menjaganya kesucian, AIDS, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kelamin gara-gara gonta-ganti pasangan, yang sampai saat ini belum ada obat yang jitu untuk penyakit-penyakit tersebut. Dan ini tanda-tanda kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat, bahwasanya lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat, tidaklah perbuatan fahisyah pernah terlihat dalam suatu kaum dan diperlihatkan dengan terang-terangan. Maka apa yang terjadi, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yu'linu biha illa fasha fihi ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Perhatikan baik-baik, tidaklah sebuah perbuatan fahisyah, ingat kata fahisyah maksudnya zina, dan seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina, termasuk di dalamnya penjualan VCD, DVD porno, majalah-majalah porno, ya, termasuk di dalam seluruh sarana. Misalkan permainan-permainan seks dijual bebas. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya tidaklah perbuatan fahisyah terlihat jelas di suatu kaum sampai mereka memperlihatkannya dengan jelas, melainkan fasha fihi ta'un, akan tersebar di tengah-tengah mereka at-ta'un. Pendapat yang paling kuat, makna ta'un di sini adalah penyakit mewabah yang wabahnya cepat tersebar dan tidak ada obatnya. Itu pengertian ta'un. Wal auja', dan penyakit-penyakit allati lam takun madat fi aslafihim, penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelum mereka, alladzina madaw, ya, sebelum mereka tidak pernah ada penyakit-penyakit tersebut. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sebab yang keempat kenapa kesucian dijaga, harus dijaga oleh wanita muslimah, agar tidak tersebar penyakit-penyakit yang sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kelima kenapa menjaga kesucian wanita muslimah sangat berarti bagi seorang wanita muslim, maka jawabannya adalah ternyata 5 wanita terhebat sepanjang sejarah hidup manusia, sealam semesta sampai hari kiamat, semuanya ini adalah wanita-wanita yang menjaga kesuciannya. Siapa 5 tersebut? Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama Khadijah, yang kedua Maryam, yang ketiga Aisyah atau Asia atau Aisyah? Asia. Yang keempat Aisyah. Yang kelima Fatimah radhiyallahu anha. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'il alamina arba'un, sebaik-baik wanita sealam semesta. Ini Bu, yang paling pantas untuk dijadikan top model, yang paling pantas untuk dijadikan gaya hidupnya kita contoh, wanita-wanita 5 ini sebenarnya, ya, dan tidak ada apa-apanya
seluruh ratu-ratu kecantikan dunia dibandingkan 5 wanita ini, nggak ada apa-apanya. Dikumpulkan dari mulai kontestan ratu kecantikan pertama kali diadakan di dunia sampai tahun ini, dibandingkan 5 ini tidak ada apa-apanya. Wanita sebaik-baik wanita sepanjang sejarah manusia, semesta alam sampai hari kiamat. 5 sebaik-baik wanita ada 4 di dalam hadis ini. Nanti saya akan sebutkan hadis yang kedua, sehingga 5 jadinya. Yang pertama, Maryam bintu Imran. Yang kedua, Asiyah imra'atu Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid. Yang keempat, Fatimah bintu Muhammad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, "Kamula minar rijali katsir, wa lam yakmul minan nisa illa." Artinya, yang sempurna dari para lelaki banyak, di antaranya para nabi, para rasul, itu sempurna semua. Tetapi yang sempurna dari para perempuan sedikit, kecuali, saya ulangi, dan tidak sempurna dari para perempuan kecuali Fatimah bintu Imran, Maryam bintu Imran, Asiyah imra'atu Fir'aun. Yang pertama yaitu Maryam bintu Imran, yang kedua Asiyah istrinya Fir'aun. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa fadlu Aisyata ala sairin nisa ka fadli tharidi ala sairi ta'am." Dan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh perempuan, ya. Dan saya pribadi memilih pendapat bahwasanya dari 5 yang ini yang paling utama Aisyah, berdasarkan hadis ini. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh perempuan. Lihat kata-kata Nabi, sairin nisa, seluruh perempuan, termasuk di dalamnya yang 4 tadi. Kafadli tharidi ala sairi ta'am, seperti utamanya makanan tharid. Makanan tharid adalah sebuah makanan populer di tengah orang Arab di zamannya, seperti bubur yang pakai kuah, ada dagingnya, dimakan sama roti. Itu adalah makanan yang sangat populer di zaman mereka dibandingkan seluruh makanan. Inilah 5 perempuan yang top model sepanjang sejarah manusia, sepanjang sejarah wanita, sealam semesta. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, 5 ini semuanya menjaga kesucian. Ini sebab yang kelima, kenapa menjaga kesucian wanita muslimah termasuk hal yang paling wajib dilakukan oleh seorang wanita muslimah setelah agamanya, setelah menjaga agama. Karena jika Anda ingin mendapatkan predikat sebaik-baik wanita adalah mencontoh 5 wanita terbaik sepanjang sejarah alam semesta. 1, Maryam bintu Imran. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Maryam dalam surat Ali Imran ayat 47. Qalat Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Maryam berkata ketika diberitahukan oleh Allah bahwasanya dia akan memiliki anak, "Wahai Maryam, engkau akan mendapatkan anak." Maka Maryam berkata, "Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa punya anak laki-laki?" Lihat, kenapa demikian wahai Maryam? Walam yamsasni basharun. Padahal tidak ada seorang manusia pun yang pernah menyentuhku. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ya, pantang seorang manusia laki-laki menyentuh yang tidak halal bagi kita, menyentuh kulit kita. Pantang. Tidak ada seorang manusia pun. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi malam, basyarun itu kata nakiroh, yang artinya kata yang belum ditentukan siapa dan apanya,
Jika kata nakiroh diletakkan dalam kalimat peniadaan menunjukkan keumuman, maksudnya walam yamsasni bashar, aku tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun. Lihat, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun. Ini yang menyebabkan Fatimah radhiyallahu anha menjadi khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita alam semesta. Contoh yang Maryam bintu Imran menjadi sebaik-baik wanita sepanjang masa. Yang kedua Asia juga begitu. Yang ketiga Khadijah juga seperti itu. Yang keempat Fatimah ketika dalam keadaan sakitnya, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ceritanya dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Fatimah bintu Muhammad. Kita tahu bahwasanya ada sejarah Abu Bakar As-Siddiq pernah bermasalah dengan Fatimah. Ketika Fatimah radhiyallahu anha sakit keras, Abu Bakar As-Siddiq minta izin, ingin meminta maaf langsung kepada Fatimah. Melalui suaminya beliau minta izin ingin bertemu langsung dengan Fatimah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ya Fatimah binti Muhammad, hadza Abu Bakr yasta'dzinu ilaik." Wahai Fatimah bintu Muhammad, ini ada Abu Bakar ingin menemui engkau. Fatimah mengatakan apa? Ata'dzanu lah. Lihat ibu-ibu, seorang istri yang salihah, salah satu tandanya adalah tidak membiarkan laki-laki yang bukan mahram masuk ke dalam rumahnya, meskipun itu tamu dari jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ta'dzan fi baitihi illa bi idzni zawjiha." Dan seorang istri tidak membiarkan seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya tanpa seizin suaminya. Maka sang Fatimah radhiyallahu anha berkata kepada Ali, "Ata'dzanu lah, wahai Ali suamiku, engkau kasih izin enggak dia masuk? Jika diizinkan aku izinkan." Ini menjaga kesucian. Wanita yang kelima Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ketika Aisyah terlambat, tertinggal karena ketiduran. Kemudian Aisyah didapati oleh Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Orang Rasulullah dan pasukan kaum muslim sudah kembali ke kota Madinah. Aisyah tertinggal karena ketiduran, tidak ada yang membangunkan. Maka didapati oleh Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Karena Sofwan bin Mu'attal As-Sulami adalah seorang yang paling terakhir, pasukan yang paling terakhir sebagai penyapu bersih dari kaum muslim. Artinya beliau yang paling terakhir dari pasukan yang harus membersihkan tempat-tempat yang dilewati kaum muslim. Melihat Aisyah, maka beliau langsung mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ini istri Rasulullah kok ketinggalan? Aisyah dengan ucapan innalillah tersebut beliau langsung bangun, melihat di hadapan beliau ada Sofwan bin Mu'attal dan bukan mahramnya, langsung ditutup wajahnya. Dari mulai ketemu itu sampai ke kota Madinah tidak pernah terbuka. Menjaga kesucian. Ibu-ibu, saudari-saudari, pantang seorang wanita muslimah disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Pantang seorang wanita muslimah dibelai oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dinikmati oleh bukan laki-laki yang bukan mahramnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan titel khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita sealam semesta. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyinggung tentang konsep keluarga harmonis, karena tadi berkaitan dengan cerita Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Salah satu konsep keluarga harmonis, ibu, ya, jangan sampai kita sebagai seorang istri terlihat buruk di hadapan suami. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairun nisa man tasurruhu idza nazarta ilaiha."
Sebaik-baik wanita adalah, sebaik-baik istri adalah seorang istri yang apabila kamu melihatnya kamu senang. Ibu, jaga penampilan di hadapan suami. Meskipun dalam keadaan tidur, jangan nganga tidurnya. Sudah nganga, ngorok, keluar ilernya, subhanallah. Ya, jaga. Kemudian bau-bau yang tidak nyaman hilangkan. Jangan sampai pernah suami mencium baunya. Kentut sembarangan. Ya, jangan sampai. Hilangkan. Pokoknya harus perfect di hadapan suami. Kenapa? Karena ini contoh istri yang salihah. Jangan sampai kelihatan kita rambutnya aut-autan, bagaikan ombak samudra. Subhanallah. Kemudian juga kalau lagi makan, ada sebagian perempuan itu tidak punya sifat feminin atau feminismenya kurang. Kalau lagi makan ngangkat kaki, kemudian lauk yang aturan berdua dengan suami dihabisin semua. Subhanallah. Habis itu makan, ya Allahu Akbar. Ibu-ibu jaga itu, ya. Nanti sang suami nganga ngeliat ibu, ini perempuan apa jin ini? Ya, habis itu minum, maunya gelas, tidak mau gelas yang kecil-kecil, maunya gelas yang besar, guruk-guruk, minumnya gaya onta. Allahu Akbar. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jaga penampilan di hadapan pasangan. Ini juga untuk para suami. Jaga penampilan di hadapan pasangan. Jangan sampai tercium, mohon maaf, bau ketek kita sedikit pun. Apalagi kadang-kadang ada pasangan yang sukanya mencium bau ketek pasangannya. Dan ini saya bukan curhat ya, bukan curhat saya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit menggapai rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Salah satunya adalah perhatikan penampilan di hadapan pasangan. Ya, meskipun saya bilang lagi tidur, kan ada kadang-kadang sebagian pasangan itu, ya, dia menjahilin istrinya atau suaminya ketika tidur. Suaminya lagi asik-asik, kemudian di sini keluar, diciumin, subhanallah. Maka itu harus dijaga, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka jaga penampilan. Sebagian kaum wanita muslimah, dan ini sangat disayangkan, kalau sudah keluar rumah bersih-bersih, habis bersihnya. Bahkan kadang-kadang sebagian kalau sudah pergi ke kondangan, resepsi perkawinan, resepsi pernikahan, walimatul urus, dia dandan habis-habisan. Hijau, kuning, merah, muda, ungu, subhanallah. Yang pengantinnya kalah dengan yang diundang. Allahu Akbar. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di hadapan suaminya, masya Allah, tabarakallah, seasalnya. Di sini minyak goreng, di sini minyak, wah, masya Allah. Ya. Kemudian tidur pakai dasternya robek lagi di sini. Allahu Akbar. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suami yang baru pulang dari luar, capek aturan, dihadapi dengan senyuman istri, ini dihadapi dengan pemandangan begini. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang perhatikan sebab yang keenam. Kenapa seorang wanita muslimah diwajibkan untuk menjaga kesuciannya? Atau ini masuk sebab yang kelima, ya ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan kebiasaan orang-orang yang
diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang bagaimana orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala mereka menjaga kesuciannya. Cerita-cerita yang sangat menarik. Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana para sahabiyat, wanita-wanita di zaman Rasulullah yang jelas-jelas mereka mendapatkan titel paling tinggi sedunia, profesor dalam bidang manapun kalah, yaitu titel radhiyallahu anha. Ya, sedikit menyimpang tentang titel ini, ibu-ibu, saudari-saudari wanita muslimah. Seorang wanita muslimah kadang-kadang mereka salah dalam memaknai konsep hidup bagi seorang wanita muslimah. Dari sisi mana? Perhatikan baik-baik. Ini sedikit saya berbicara menyimpang tentang titel tadi, radhiyallahu anha. Itu semestinya yang harus dicapai oleh seorang wanita muslimah. Bagaimana Allah ridho kepada saya. Ingat Bu ya, dua hal dari saya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada dua hal dan hanya akan melihat kepada dua hal. Allah tidak akan pernah melihat kepada wajah dan harta kita. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat kepada rupa dan wajah. Tidak, bukan ukuran bagi Allah. Bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai ajang prestasi. Si fulanah cantik, si fulanah cantik, si fulanah begini. Tidak. Itu tidak bisa dijadikan ajang prestasi. Kenapa? Karena wajah, rupa, kecantikan itu murni pemberian Allah. Kita tidak pernah mesan kepada Allah. Nggak pernah mesan. Ya. Murni pemberian Allah. Allah ciptakan dengan ilmunya dan hikmahnya. Itu murni pemberian Allah. Ada yang alisnya begini, ada yang alisnya begitu, ya. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang nyambung, ada yang matanya indah, ada yang matanya ya indah juga. Ya dibilang tidak indah nggak enak nantinya. Indah juga, ada juganya gitu. Ya, itu Allah ciptakan dengan ilmu dan hikmahnya. Semuanya sesuai dengan proporsinya. Makanya kalau dilarang dalam Islam an-nams, yaitu mengerik alis. Kenapa? Habis mengerik alis kemudian ditato, dicoret-coret. Ya, ada yang begini, ada yang begini, itu pasti jelek. Ya, pasti jelek. Kenapa, Bu? Allah menciptakan wajah kita itu dengan ilmu pengetahuannya. Artinya Allah itu spesialis pencipta. Dan Allah menciptakan wajah kita itu dengan hikmahnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan proporsinya. Sangat proporsional, sesuai dengan tempatnya. Hidungnya yang agak ke dalam, alisnya begitu. Kalau alis yang dirubah, saya ingin deh alis kayak wanita-wanita Korea yang tipis kemudian bulat-bulat begini, pasti jelek. Pasti jelek. Begitu juga ada orang-orang yang memakai misalkan bulu mata. Ya, bulu mata samudra, bulu mata gelombang Nusantara. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Kembali kita ke permasalahan tadi. Ingat dari saya dua hal. Allah tidak pernah melihat kepada rupa dan harta. Itu tidak bisa dijadikan ajang prestasi. Saya punya harta banyak, saya punya emas banyak. Saya pernah di Banjarmasin, Ibu, melihat seorang perempuan mungkin saking sukanya kepada emas, dia jualan soto Banjar. Dari ujung sini ke ujung sini dia pakai semua emasnya. Subhanallah. Kalau lagi meracik ketupat itu soto, susah jadinya. Saking banyaknya emasnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang itu tidak bisa dijadikan ajang prestasi kecuali ketika disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dijadikan ajang prestasi ini, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hati yaitu iman dan amal.
Itu yang bisa dijadikan ajang prestasi, itu yang membuat orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan itu, maka carilah ridho Allah. Sebagian perempuan kadang-kadang untuk urusan dunia, Masya Allah luar biasa perfect. Bahkan dia menjadi kamus berjalan. Ibu, ini ada jerawat di pipi saya, kira-kira salon yang menghilangkan jerawat di mana ya? Oh, di sana saya tahu tempatnya. Ibu, kalau saya ingin sulam alis di mana ya? Oh, di sana tempatnya. Dia sebagai kamus berjalan untuk kecantikan, tapi untuk ibadah nol. Baca Quran terbata-bata, hafalan Al-Quran cuma 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, Inna Ataina. Ya? Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya tuju adalah, coba mulai saat sekarang, kalau kita berhadapan dengan wanita muslimah, siapapun Anda, siapapun teman yang Anda hadapi, ibu yang Anda hadapi, saudari yang Anda hadapi, yang dilihat bukan, wah bu tasnya bagus, beli di mana, berapa puluh juta belinya, bukan. Ya, yang kita lihat adalah mungkin ibu ini sholat malamnya luar biasa, baca Qurannya hebat, ilmunya mungkin luar biasa. Itu yang dilihat. Karena seperti yang saya katakan tadi, wajah, rupa dan harta bukan jadikan sebagai ajang prestasi. Nah, itu dikaitkan dengan radhiyallahu anhu tadi, Bu. Ini sedikit menyimbang ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana wanita-wanita yang diridhai oleh Allah bersikap menjaga kesuciannya. Perhatikan sebuah riwayat dalam kitab Al-Muwatta. An Ummi Alqamah ibni Abi Alqamah rahimahullahu ta'ala qalat, Ummu Alqamah bercerita, ra'aitu Hafsata binta Abdurrahman bin Abi Bakar dakhalat ala Aisyah radhiyallahu anha. Aku pernah melihat Hafsah bintu Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini, perhatikan ibu-ibu mohon, ini Hafsah ini apanya dengan Aisyah? Hafsah bintu Abdurrahman bin Abi Bakar. Apanya Aisyah, Bu? Aisyah bintu Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar. Berarti antara Aisyah dengan Abdurrahman kakak adik. Abdurrahman mempunyai anak namanya Hafsah. Hafsah ini apanya Aisyah? Keponakan. Keponakan Aisyah. Lihat ya, kenapa saya bersikeras agar ibu paham ini keponakan, karena nanti ada faedahnya. Hafsah keponakannya Aisyah menemui Aisyah, masuk ke dalam rumah Aisyah. Dakhalat ala Aisyah radhiyallahu anha wa 'alaiha khimarun raqiqun yashifu an jabiniha. Dia masuk ke dalam rumahnya Aisyah, dan Hafsah keponakannya Aisyah tersebut memakai khimar. Lihat, Bu, ini kalimat pertama, kata pertama tentang pakaian perempuan, khimar, yaitu kain yang menutupi rambut, itu namanya khimar. Ya, kain yang menutupi rambut itu namanya khimar. Di atas khimar ada kain yang menutupi khimar sampai dijulurkan ke bawah, itu namanya jilbab. Nah, itu bedanya. Jika ibu-ibu sekarang rambutnya saja ditutupi langsung dengan jilbab, maka itu berarti jilbab yang ibu pakai namanya apa? Khimar. Makanya nyunnah seorang perempuan memakai penutup rambut. Entah bahasanya apa kalau di sini, penutup rambut yang biasanya cuma sedikit saja, telkong, ya, ciput, atau apalah namanya, ya. Nah, di atas itu adalah jilbab. Kemudian ada istilah lain
yaitu namanya niqab. Niqab adalah kain yang diikat menutupi wajah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, la tantaqibul mar'atul muhrimatu wala talbasul quffazain. Seorang wanita yang sedang berihram tidak boleh memakai niqab, mengikat kain di wajahnya yang disebut di sini cadar. Tetapi tidak terlarang seorang wanita berihram untuk menjulurkan kain dari atas kepalanya menutupi wajahnya, asal tidak diikat. Makanya kan ada jilbab-jilbab yang bentuknya tingkat, ya, tingkat 1, tingkat 2. Nah, tingkatan itu untuk menutup wajahnya, karena wanita yang biasa memakai cadar, meskipun pendapat yang paling kuat adalah tidak wajib, tetapi yang biasa memakai cadar dia agak risih kalau dibuka di tengah orang banyak, laki-laki yang bukan mahramnya. Makanya caranya adalah dia julurkan kain dengan jilbab yang ada tingkat tadi. Tingkatan pertama dia ambil dari belakang menutupi wajahnya ke depan. Ini biasanya wanita-wanita Yaman jilbabnya seperti ini. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan. Dan itu solusi bagi wanita yang berihram tapi dia bercadar, agar bisa tetap tertutup wajahnya meskipun dia sedang berihram. Karena yang dilarang adalah mengikat kain di atas wajahnya, dan ini tidak mengikat kain. Kembali kita ke permasalahan tadi. Hafsah masuk ke menemui Aisyah dan dia memakai khimar yang raqiq, tipis, transparan. Khimar padahal cuma penutup kepala, tetapi transparan yang memperlihatkan dahinya. Fasyaqqathu Aisyatu 'alaiha, maka Aisyah langsung mengambil khimar tersebut. Kalau bahasanya dirobek kain oleh Aisyah, khimarnya Hafsah tadi. Waqalat, lalu Aisyah berkata kepada keponakannya, ama ta'lamin ma anzalallah fi suratin nur. Wahai Hafsah keponakanku. Nah, di sini faedahnya, seorang keponakan ibu-ibu itu seperti anak sendiri. Seorang bibi itu seperti ibu sendiri. Artinya sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk anak kita, maka jagalah keponakan-keponakan kita. Nah, ini ya, karena keponakan itu seperti anak sendiri. Apakah kamu tidak mengetahui wahai Hafsah apa yang Allah turunkan di dalam surat An-Nur? Apa yang Allah turunkan dalam surat An-Nur? Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah para perempuan menutup jilbab-jilbab mereka, memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Nah, ini lihat kata jilbab. Jilbab adalah kain di atas khimar yang menutupi seluruh tubuh. Thumma da'atha bi khimarin fakasatha. Kemudian Aisyah meminta didatangkan kain penutup rambut yang tebal. Dalam riwayat Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, wa kasatha khimaran kathifan. Aisyah radhiyallahu anha memakaikan kepada keponakannya tersebut kain yang tebal. Lihat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, orang-orang yang diridhai oleh Allah, bagaimana mereka menjaga kesuciannya, bagaimana mereka sangat menjaga kesuciannya. Maka ini sebab yang kelima, orang-orang yang diridhai oleh Allah sebaik-baik wanita adalah orang-orang yang menjaga kesuciannya. Makanya seorang wanita muslimah, mereka menjaga kesuciannya. Ini sebab kenapa seorang wanita muslimah menjaga kesuciannya. Sekarang kita masuk kepada itu baru mukaddimah tadi Bu ya. Itu mukaddimah. Sekarang kita baru masuk kepada kiat menjaga kesucian wanita muslimah. Yang pertama, kiatnya adalah berhijab. Kiat menjaga kesucian wanita muslimah adalah berhijab. Apa itu hijab? Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hijab artinya adalah kata umum
Lihat ya, kata umum yang menunjukkan tertutupnya seorang wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Semua kata yang menunjukkan terhalangnya pandangan seorang wanita muslimah dengan pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Berarti kain kuning yang menutupi saya sekarang itu hijab bagi ibu-ibu. Jilbab ibu itu hijab bagi ibu-ibu. Cadar ibu itu hijab bagi ibu-ibu. Rumah ibu itu hijab bagi ibu-ibu. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian berdiam diri di rumah-rumah kalian. Ini ayat sebenarnya singgungan bagi wanita-wanita yang kakinya gatal kalau tidak ke pasar dan ke mall. Ya. Wa qarna fi buyutikunna, berdiamlah di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj dengan tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah. Sedikit ibu menyinggung tentang tabarruj. Perhatikan baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana wanita-wanita jahiliyah generasi dahulu berdandan. Kira-kira wanita-wanita jahiliyah generasi dahulu berdandan bagaimana? Perhatikan baik-baik ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan beberapa pendapat, di antaranya Imam Mujahid. Lihat, kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyah. Lihat ya, Imam Mujahid rahimahullah, makanya saya katakan tadi ayat ini adalah singgungan untuk wanita-wanita yang gatal kakinya kalau tidak pergi ke pusat-pusat perbelanjaan. Imam Mujahid mengatakan wanita bertabarruj di zaman jahiliyah adalah wanita yang suka berkeliaran, berjalan-jalan di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki. Ini perkataan Imam Mujahid. Imam Qatadah rahimahullah berkata, idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyatun wa takassurun wa taghannuj fanahallahu an dzalik. Jika yang dimaksud dengan tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah adalah ketika mereka keluar rumah berjalan melenggak-lenggok. Ya. Kaki yang aturan berjalan begini, ini enggak dibuat jalannya ke kanan begini. Ya. Apalagi ditambah dengan high heel, sepatu hak tinggi. Ya. Dan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sepatu hak tinggi itu tidak disyariatkan dan tidak sesuai dengan kesehatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya kebiasaan wanita-wanita Bani Israel yang pekerja seks komersial, mereka kebiasaannya memakai sepatu hak tinggi. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, kanat imra'atun kanat baghiyun min baghaya Bani Israel. Ada seorang perempuan wanita pekerja seks komersial dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Marab bikalbin yutifu biraqiyah. Ia pernah melewati seekor anjing yang sedang memutar-mutar di sumur. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para akhwat, lalu anjing ini menjulur-julurkan lidahnya, kehausan, dan dia tidak bisa turun ke sumur karena kalau turun ke sumur dia mati. Maka fanazalat fasaqatha bimuqiha. Wanita tersebut turun dan menciduk air dengan
sepatu hak tingginya. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya kebiasaan wanita-wanita pekerja seks komersial di zaman Bani Israel, mereka memakai sepatu yang pakai hak tinggi. Sehingga jalannya juga, dan itu tidak sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika menciptakan kaki, ya, itu sesuai dengan bentuknya, dan kita berjalan pun sesuai dengan bentuknya. Kalau ditinggikan, apalagi sampai 5 meter, maka ini tidak cocok, pasti tidak cocok. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu harus terima apa yang Allah berikan. Ya. Dan itu sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah. Misalkan seorang wanita, kenapa dia memakai hak tinggi? Karena malu, Ustaz, saya pendek banget. Wahai ukhti, wahai saudariku muslimah, mungkin kependekan tubuh Anda itu adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagian wanita yang pendek Ya, kita lanjutkan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Seperti yang saya ucapkan tadi, sebuah kekurangan yang ada pada kita, terima saja. Karena itu adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti ada hikmahnya. Salah satu contohnya misalkan, seorang yang memakai hak tinggi. Kenapa? Karena malu, Ustaz, pendek tubuhnya. Ya akhi, ya ukhti, terima. Terima apa yang Allah takdirkan. Karena mungkin ada sebagian orang yang pendek itu sombong. Bagaimana kalau tinggi? Pendek aja sombong, gimana tinggi? Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada tabarrusnya wanita jahiliyah. Sekarang saya ulangi bahwa kiat yang pertama agar seseorang benar-benar terjaga dari terenggutnya kesucian dia, yaitu dia benar-benar menjaga dirinya dengan hijab. Ini kiat yang paling utama dan paling kuat untuk menjaga seorang wanita muslimah agar kesuciannya terjaga. Kiat yang kedua yaitu, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebentar. Kiat yang kedua agar terjaga kesucian wanita muslimah adalah dilarangnya seseorang terjadi perkumpulan antara lelaki dan para perempuan tanpa hijab, tanpa pembatas. Ini kiat agar kesucian wanita muslimah terjaga. Tidak boleh seorang wanita muslimah mereka berkumpul antara laki dan perempuan tanpa hijab, yaitu tanpa pembatas yang disebut dengan ikhtilat. Yang disebut dengan apa, Bu? Dengan ikhtilat. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kiat
agar menjaga kesucian wanita muslimah adalah diharamkan khalwat. Apa itu khalwat? Khalwat adalah berdua-duaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ah. Tidak boleh seseorang berdua-duaan dengan perempuan. Dan khalwat bisa terjadi meskipun di dalam mobil, di tengah pasar. Kalau mobilnya dikacai dengan kaca hitam tidak terlihat dari luar, itu khalwat. Berdua-duaan di dalam sebuah ruangan, itu khalwat. Berdua-duaan di dalam sebuah tempat, tidak ada mata makhluk pun yang melihatnya, itu khalwat. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang perempuan berdua-duaan dengan laki-laki kecuali pihak yang ketiga adalah syaitan. Maka dilarang untuk berkhalwat, berdua-duaan. Ini kiat menjaga kesucian wanita muslimah yang ketiga. Yang keempat, dilarang untuk melemah lembutkan perkataan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Surat Al-Ahzab ayat 32. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak akan seperti perempuan biasa jika kalian bertakwa kepada Allah. Termasuk tanda ketakwaan, maka janganlah kalian melemah lembutkan ucapan di hadapan laki-laki yang mereka itu tamak terhadap kalian, yang laki-laki tersebut punya penyakit di dalam hatinya. Wa qulna qawlan ma'rufa. Tetapi ucapkanlah ucapan yang baik. Nah, di sini terdapat pelajaran ibu-ibu. Memang seorang wanita muslimah diharamkan untuk melemah lembutkan, melemah gemulaikan ucapannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tetapi bukan berarti tidak boleh sama sekali berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, bukan. Boleh saja. Yang dilarang melemah lembutkan, melemah gemulaikan, yang membuat orang yang di dalam hatinya ada penyakit berhasrat buruk terhadap perempuan tersebut, itu yang dilarang. Adapun berkata-kata dengan laki-laki jika diperlukan, diperbolehkan. Jangan nanti misalkan datang ke supermarket, ya, dia ingin mengamalkan surat Al-Ahzab ayat 32 ini. Ketika penjualnya menanyakan, "Ibu mau beli apa?" Dia mengatakan, ya. Kemudian, "Ibu maunya berapa?" Kan gak boleh ngomong katanya. Bukan, ya. Boleh ngomong, akan tetapi jangan melemah lembutkan. Tetapi berkatalah dengan perkataan yang baik. Ada juga yang salah dalam menerapkan, terlalu kasar. Misalkan dia datang ke supermarket, "Hei, saya mau beli beras, mana?" Ini enggak benar, bukan seperti itu maksudnya. Ya, bukan harus kasar, harus sangar, harus ketus, bukan. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kiat agar kesucian wanita muslimah terjaga, yaitu diharamkan seorang perempuan untuk keluar rumah dengan memakai minyak wangi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah." Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, kemudian dia keluar, lalu dia melewati orang-orang agar mencium baunya, maka dia adalah seorang wanita pezina, dan setiap mata adalah berzina. Di dalam riwayat yang lain, fahiya kadza kadza, yakni zani, maka dia adalah wanita yang seperti ini. Sepertinya Nabi Muhammad SAW menjelekkan itu. Pasti wanita buruk. Ibu-ibu catat baik-baik dari saya, wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi pasti wanita
asumsinya buruk, jelek. Ya, itu di dalam agama Islam kita diajarkan seperti itu. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, ukhrujna tafilat, keluarlah kalian dalam keadaan tidak memakai minyak wangi. Ya, ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Beliau pernah mendapati seorang perempuan di tengah jalan kecium bau wanginya. Umar bin Khattab mengatakan, takhrujna mutatayyibat fayajidu ar-rajulu rihakunna wa innama qulubur rijal inda unufihim. Subhanallah. Wahai kalian para perempuan, kalian keluar dengan wewangian, kemudian seorang lelaki mencium bau wangi kalian. Sesungguhnya, perhatikan ibu-ibu baik-baik, hati-hati para lelaki pada hidungnya. Makanya saya katakan tadi, ya, jaga kebauan di hadapan suami. Ya, jaga wangi Anda di hadapan suami. Kenapa? Karena hati suami Anda pada hidungnya. Kapan mencium bau wangi pasti senang deh. Ya, jaga bau ketek, bau kentut, tuh jaga itu. Jangan pernah tercium, jangan sampai, subhanallah. Kadang-kadang ya, makanya saya tidak setuju ada istilah honeymoon, itu nggak setuju. Karena jaga image itu cuma sebulan saja, karena honeymoon, ya, habis itu nggak jaga. Bulan kedua, jangan bulan kedua, hari pertama dari bulan kedua sudah tidak jaga image lagi, ya, mau buang angin sembarangan, mau tidur sembarangan, ya, bahkan itu dijaga sampai mungkin kita sudah keriput menjadi kakek nenek. Dijaga itu, jangan sampai tercium bau yang tidak nyaman dari kita untuk pasangan kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ukhrujna tafilat, kata Umar bin Khattab, keluarlah kalian dalam keadaan tidak memakai minyak wangi. Ya, saya kasih waktu 5 menit lagi ya Bu, sebentar. Kemudian termasuk hal yang dijaga oleh seorang wanita muslimah agar terjaga kesuciannya adalah tidak keluar rumah kecuali dengan mahramnya. Ini yang keberapa Bu? Yang keenam. Tidak keluar rumah kecuali dengan mahramnya, dan ini dalilnya seterang matahari di siang bolong. Ya, ini seterang matahari di siang bolong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram, wa la tusafiril mar'atu illa ma'a dhi mahram. Tidak boleh seorang lelaki berdua-duaan dengan perempuan kecuali bersamanya mahramnya. Tidak boleh seorang, makanya ada aneh kadang-kadang yang diliput media sosial, ya, kami sedang ta'aruf tapi dua-duaan. Ini bukan ta'aruf namanya, ini mendekati zina. Karena seorang perempuan tidak boleh kita duduk berhadapan dengannya yang bukan mahram kecuali dengan mahramnya, ya. Dan tidak boleh seorang perempuan berpergian kecuali bersama mahram. Faqama rajulun, ada seseorang lelaki berkata, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajah wa inni tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, istriku sedang ingin menunaikan ibadah haji dan aku terdaftar pada peperangan ini. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, intaliq fahujja ma'amra'atik, keluarlah dan berhajilah bersama istrimu. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk hal yang bisa menjaga kesucian wanita muslimah, diharamkan bagi perempuan untuk memegang laki-laki yang bukan mahramnya, bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis dari Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah. Seseorang ditancapkan paku di kepalanya dari besi lebih baik dibandingkan menyentuh perempuan yang tidak halal untuknya.
Maka ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, hendaklah kita diharamkan untuk menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya berdasarkan hadis ini. Siapapun laki-laki tersebut, ustadzkah, kiaikah, yang bukan mahram kita, maka diharamkan untuk kita menyentuhnya. Kiat yang ke berapa? Ke-8, yaitu ke-7 apa ke-8? Hah? Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat antara 7 dan 8. Baik. Yang selanjutnya, nah, ya, diperintahkan bagi seorang wanita muslimah agar terjaga kesuciannya, menjaga pandangannya. Ini sebenarnya juga untuk laki-laki. Allah berfirman dua-duanya dalam surah An-Nur ayat 30 dengan 31. Qul lil mu'minin, qul lil mu'minat, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Para ulama mengatakan, katakan untuk wanita-wanita beriman menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Selalu ada kaitan erat antara terjaganya pandangan dengan terjaganya kemaluan. Yang membiasakan, dan ibu-ibu perhatikan baik-baik, yang membiasakan mata melihat laki-laki yang bukan mahramnya, dan laki-laki tersebut bukan mahramnya, dan mungkin laki-laki tersebut ganteng, cakep, bagus rupa, kita biasakan ketika melihat suami kita tidur di samping, ya ini, ya sama laki-laki begitu juga. Nih kebiasaan, ya sudah jilbab lebar, pakai cadar, tapi di rumah masih suka nonton sinetron, melihat artis-artis laki-laki. Ketika dibiasakan mata melihat yang haram, catat baik-baik, ketika dibiasakan mata melihat yang haram, maka yang halal akan hilang lezatnya. Jelas saja mereka laki-laki artis-artis yang main sinetron, main film, sekali ngambil tik scene, mereka ada yang menyela keringatnya, ada yang merapikan rambutnya, jadi terlihat benar-benar ganteng, bagus rupanya, cakep. Ketika itu dibiasakan melihat di samping, ya ngorok, ya apalagi sudah keriput, ya begitu juga laki-laki yang dibiasakan melihat wanita-wanita di televisi atau di mana saja, matanya dibiasakan melihat yang haram, istrinya yang halal akan hilang lezatnya. Ya, seperti yang saya singgung tadi. Bagaimana tidak cantik? Mereka merias diri, rambutnya saja mungkin 3 orang megang. Ya, sekali ngomong ada yang menghias rambutnya. Ini pedicure-nya, ini banyak yang jaganya. Bagaimana tidak cantik? Ketika mata kita dibiasakan seperti itu, bening sekali ya. Pas lihat di sampingnya, ya putih tua. Subhanallah. Ya ini ibu-ibu, saudari-saudari, itu al-jaza min jinsil amal, yaitu ganjaran balasan sesuai dengan jenis amal. Yang membiasakan yang haram melihat yang haram, yang halal jadi hilang lezatnya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita masuk kepada sesi pertanyaan sekarang. Kita akan masuk dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan dan kami tidak ingin sebutkan namanya. Wanita hamil sebelum menikah, bagaimanakah dengan status anaknya? Apakah dia tetap menjadi anak yang haram meskipun telah dinikahi setelah melahirkan? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perhatikan ibu-ibu, pertanyaannya penting karena sering terjadi. Wanita hamil, dalam keadaan hamil itu dia dinikahi. Jika yang menikahinya adalah laki-laki itu, maka wallahu alam status nikahnya
menjadi nikah syubhat, nikah yang syubhat, dan status anaknya pun insya Allah masih dibolehkan untuk dinasabkan kepada suaminya tadi. Kalau dengan beberapa syarat. Kalau satu, sang perempuan tersebut tidak menerima laki-laki lain sebelumnya. Yang kedua, perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menzinahinya. Nah, permasalahan sekarang, perlukah diulang nikahnya? Wallahu alam, jika tidak menyulitkan maka lebih baik diulang. Ya, meskipun tidak perlu acara yang terlalu besar, yang dicukupkan hanya ijab kabul, kemudian wali, mempelai laki-laki, 2 saksi, mahar, selesai. Wallahu alam. Nah. Ustadz, suami saya ingin berpoligami dan alhamdulillah saya menerima, dan saya ingin mencari ridho Allah dan ridho suami. Mohon kiat-kiatnya agar saya lebih sabar dan ridho dalam menjalani syariat ini. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada pertanyaan lain selain poligami apa? Ya, setiap kajian ibu-ibu pasti ditanya poligami. Ya. Ada cerita menarik. Cerita kejadian sama saya waktu itu, saya bersama kru Roja. Setelah kajian kita duduk-duduk minum-minum, kemudian mereka nanya, Ustadz, punya pos berapa? Saya jujur ibu-ibu, waktu itu saya tidak paham. Pos? Apa maksud pos? Habis itu karena dia malu dan saya memang tidak paham, posyandu, Ustaz. Saya bilang jangan main-main. Ayo, apa pos maksudnya? Ustadz, kalau ikhwah di sini yang dimaksudkan pos itu adalah istri punya istri berapa. Jadi posnya mungkin di Kalimantan ada, di Jawa ada, di Sumatera ada. Maka saya bilang alhamdulillah pos saya cuma 1. Hiyal alam kullah, dia adalah semesta alam. Ya. Jadi untuk permasalahan poligami, maka agar kiat kita bisa menerima adalah bertakwa kepada Allah. Tidak ada cara lain agar kita bisa menerima suami kita ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menikah dengan perempuan lain, ya. Menikah dengan perempuan lain, karena saya agak ribet kalau ditanya poligami ini. Menikah dengan perempuan lain, maka tidak ada cara lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam artian terima itu sebagai syariat Allah Subhanahu wa taala, dan tetap saja melayani suami sebagaimana layaknya dia suami kita sebelum dia menikah dengan perempuan lain sebelumnya, setelahnya. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan bagaimanapun seorang yang diduakan tidak akan sama dengan ketika dia hanya sebagai ratu sendirian di keluarga tersebut. Ketika diduakan pasti ada nanti percecokan. Maka saya katakan tetap saja kedepankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin saya singgung tentang permasalahan poligami. Sebagian perempuan mengatakan, ini sedikit melebar tentang masalah poligami. Sebagian perempuan mengatakan, Ustadz, kami itu sakit hati, Ustadz. Kenapa, Bu? Karena suami saya menikah lagi tanpa beritahu saya. Sakit sekali. Sakitnya tuh di sini, Bu. Ya. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya tanya kepada ibu tersebut, baik ibu, kalau seandainya suami ibu minta izin kepada ibu, kira-kira ibu mengizinkan tidak? Kayaknya tidak juga, Ustaz. Jadi kan sebenarnya tidak ada seorang perempuan ya disyariatkan dalam Islam harus dimintai izin, tidak ada. Cuma lebih baik diberitahu agar nanti
terjadi kelanggengan. Kenapa? Karena bagaimanapun sang suami harus membagi, ini jatah untuk istri pertama, ini jatah untuk istri kedua, ya. Otomatis nanti istri pertama akan bertanya, kemana saja hari Senin, Selasa, Rabu, saya cuma dapat Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Maka tidak mungkin kan dia bohong dosa besar. Maka sebelum itu terjadi, lebih baik dia memberitahukan kepada istrinya. Adapun harus minta izin, tidak juga. Ya, karena tidak akan pernah diizinkan oleh sang istri. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saya nasihatkan kepada istri yang bertanya tadi, maka bertakwalah kepada Allah dalam mengurus suami. Cari keridhaan suami, karena di dalam ridha suami terdapat surga atau neraka kita. Suami ridha, kita akan dapat surganya Allah. Suami murka, kita akan dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, kalau bermimpi mantan pacar, apakah itu termasuk zina? Sedangkan ana tidak pernah mengingat-ingat, apalagi membayangkannya lagi. Ini trik iblis ya, mengganggu manusia. Ya. Trik iblis mengganggu manusia, yaitu bermimpi seseorang yang pernah mungkin ada hadir di dalam hati kita. Maka itu trik iblis. Maka jauhi dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan termasuk perbuatan zina. Tetapi itu adalah gangguan manusia. Gangguan iblis kepada manusia ya. Wallahu a'lam. Nah. Kalau ada urusan bisnis atau pekerjaan dengan lawan jenis, seperti ada meeting dan sebagainya, bagaimanakah seharusnya sikap kita, Ustaz? Mohon nasihatnya. Tidak bisa tidak, harus dipisah. Ya, tidak bisa tidak, harus dipisah agar tidak terjadi khalwat ataupun ikhtilat. Dua istilah yang hampir sama tapi beda. Ikhtilat berdua-duaan, khalwat berdua-duaan, ikhtilat bersama-sama. Harus dipisah. Kalau ya tidak memungkinkan, maka tidak ada jalan lain kecuali keluar dari pekerjaan tersebut. Karena itu termasuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan karena Allah, Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Nah, Ustadz, saya sering ditelepon suami orang lain yang ingin share masalah istrinya dan minta nasihat karena kurangnya agama dari istrinya. Sedangkan suami saya tidak senang dengan hal itu. Apa yang harus Anda lakukan? Taati suami. Taati suami. Ya, apalagi itu berhubungan, karena begini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Iblis itu dia adalah ahlinya mengganggu. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Wahai Allah, sebagaimana engkau telah sesatkan aku akan hadang manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Diganggu manusia. Ya. Nah, salah satu bentuk gangguan manusia seperti ini, Bu. Seperti orang pacaran. Mungkin sang laki-laki berniat pacaran Islami katanya. Wah, saya bangunkan pacar saya. Sudah bangun sholat malam belum? Ya. Kemudian sudah sholat duha belum? Ini bohong, ini dusta. Ya. Ada udang di balik bakwan. Ini dusta ini. Ya. Tidak benar. Meskipun yang sudah melakukan khitbah untuk sesuatu yang tidak perlu, lebih baik dijauhi. Meskipun sudah melamar, dijauhi. Karena itu nanti ditakutkan, itu kan belum halal. Sama seperti tadi, ya. Sang laki-laki ini, suami, dia sudah bersuami, sudah beristri, dia ingin curhat kepada istri orang lain. Ini ditakutkan nanti ada masuk langkah-langkah syaitan. Pertamanya ingin curhat, pertamanya ingin, ya. Begitu juga para ustadz, ya, nggak apa-apa Bu, silahkan. Ini hati-hati. Kalau sudah hatinya terkait, maka stop. Tidak ada cara lain kecuali stop. Karena itu trik iblis. Ya, ini wallahu a'lam. Nah. Ustadz, ada teman saya dulu pernah bilang kepada saya bahwasanya dia sebelum menikah pacaran dengan suaminya. Namun sebelum menikah dia berzina dengan teman suaminya dan suami tidak mengetahui, hingga lahirlah seorang anak yang sama sekali tidak mirip dengan suaminya. Apakah saya harus diam saja
sementara saya tahu, apalagi ternyata di akte lahirnya dibuat atas nama suaminya. Mohon solusinya. Ya, yang jelas ini permasalahannya harus diadukan kepada pengadilan. Adapun teman yang mengetahui seperti ini, maka jika ada maslahat untuk memberitahu, diberitahu. Kalau tidak ada maslahat, maka biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menutupinya. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, waktu masih jahiliyah dulu, saya memakai kawat gigi dan sekarang belum bisa dilepas karena giginya masih menunggu gigi tegak lagi. Bagaimanakah hukumnya sekarang setelah saya mengenal manhaj ini? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pemasangan kawat gigi, maka jika itu diperlukan untuk memperbaiki bentuk gigi dalam artian buruk kalau tidak diperbaiki, maka diperbolehkan. Tetapi jika untuk kecantikan, maka haram hukumnya, mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Al-mutafallijat lil husn, wanita-wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan. Al-mughayyirati li khalqillah, wanita-wanita, mereka lah wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini diharamkan. Ya, jadi diperbolehkan untuk kesehatan itu pun jika sangat diperlukan. Misalkan giginya nempel 3, ya 3, depan, tengah, belakang. Nah ini, maka kalau dengan seperti itu bisa bagus, bisa baik, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, saya seorang istri yang sudah tidak tahan lagi melihat suami yang terus bermaksiat. Saya juga sudah tidak dikasih nafkah lahir dan batin. Bolehkah saya pergi dari rumah karena kalau di rumah terus-terusan terjadi keributan? Nasihati suaminya, nasihati dan sambil berdoa kepada Allah, kemudian datangkan kedua orang tua sehingga terjadi perdamaian. Dan perdamaian lebih baik di antara suami daripada cerai, karena cerai termasuk langkah iblis mengganggu manusia. Tetapi jika sang istri sudah menasihati, sudah mendatangkan masing-masing keluarga tetapi tidak bisa berubah juga, maka dia istikharah kepada Allah. Dia meminta cerai. Kalau seandainya Allah memberikan petunjuk ke lapangan untuk meminta cerai, maka dia minta cerai kepada suaminya. Dan kalau seandainya suaminya tidak memberikan cerai, maka dia adukan kepada pengadilan. Pengadilan nanti menggugat suaminya agar menceraikan suaminya. Apalagi sampai tidak dikasih nafkah atau berlaku buruk dengan perihal suami tersebut atau keadaan suami tersebut. Maka itu tahapan-tahapannya. Pertama, nasihati, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu datangkan kedua belah pihak di antara keluarga yang disegani oleh suami dan istri tersebut. Lalu terjadi perdamaian. Kalau terjadi perdamaian, alhamdulillah. Kalau seandainya masih saja, maka sang istri beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan. Jika memang dipilihkan untuk bercerai, maka dia minta cerai kepada suaminya. Kalau seandainya tidak mau suami menceraikan dan sang istri masih bersikeras untuk minta cerai, maka dia angkat ke pengadilan. Pengadilan nanti yang menentukannya. Mudah-mudahan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, semoga keluarga-keluarga muslim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allahumma amin. Nah, satu pertanyaan terakhir, apakah menjaga hati supaya tidak mengingat laki-laki lain termasuk menjaga kesucian? Iya, jelas. Menjaga hati agar tidak mengingat laki-laki lain atau laki-laki yang pernah singgah di hati kita, maka pada saat itu termasuk daripada menjaga kesucian. Karena bagaimanapun, ya, iblis seperti yang saya katakan, yajri fi bani adam majrad dam. Dia mengalir dalam diri manusia sebagaimana mengalirnya darah. Dia sangat-sangat lihai, mahir untuk mengganggu manusia. Ada-ada saja dia diperlihatkan mimpi seorang perempuan, ya, kemudian mungkin dia diperlihatkan di dalam media-media sosial. Sang laki-laki ini mungkin berpura-pura atau iseng mencari mana ya mantan saya yang dulu. Akhirnya celebek, ya, akhirnya CLBK, cinta lama bubar kembali, ya. Jadi ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jauhi segala macam fitnah dan jangan pernah mempertaruhkan
hubungan yang sah kita. Perhatikan baik-baik ini. Jauhi segala macam fitnah. Jangan pernah mempertahankan hubungan yang sah kita. Misalkan berani-beraninya kenalan dengan laki-laki yang bukan mahram, berani-beraninya meskipun dalam perkara agama. Ya, karena itu namanya mempertaruhkan hubungan yang sah kita, yang berakibat nanti kepada keharmonisan keluarga sehingga tidak sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Apa yang baik itunya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.